Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ine dengan stambuk F1C1190035, mahasiswa jurusan Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban dari tugas biokimia 1, yaitu materi hormon. Untuk soal yang pertama, hormon adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, berfungsi mengatur dan mengkatalis proses metabolisme di dalam jaringan atau target organ. Nah, hormon pertama kali diperkenalkan oleh William Bayliss dan Ernest Sterling pada tahun 1904. Hormon diklasifikasikan menurut 3 penggolongan kimia, yaitu hormon polipeptida, hormon steroid, dan hormon amin. Untuk soal yang kedua, contoh hormon pada manusia yaitu hormon adrenalin. Hormon adrenalin dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana bagian luar itu terdiri dari korteks. Nah, di dalam korteks ada aldosteron dan kortisol. Nah, kedua hormon ini termasuk dalam golongan hormon steroid. Kemudian untuk bagian dalam ada medula adrenal. Di dalam medula adrenal ini ada hormon adrenalin atau epinefrin. Hormon epinefrin ini termasuk dalam golongan hormon steroid. Struktur kimia dari epinefrin yaitu sebagai berikut. Fungsi dari hormon adrenalin. Yang pertama, memacu aktivitas jantung. Yang kedua, mengatur metabolisme glukosa saat stres. Yang ketiga, mempengaruhi otak. Yang keempat, pengeluaran keringat dingin. Yang kelima, mencegah efek penuaan dini. Dan yang keenam, menaikkan tekanan darah. Mekanisme kerja hormon adrenalin. Nah, ketika ada stimulus atau rangsangan, misalnya stres, ini akan masuk ke dalam otak, kemudian akan dikirim ke sistem saraf pusat bagian tulang belakang dari tulang ini melalui sistem saraf otonom. Nah, sinyal tersebut akan dikirimkan ke kelenjar adrenal, tepatnya di bagian medula, di mana kelenjar adrenal berada tepat di atas organ ginjal. Nah, organ ginjal kita ada 2, maka kelenjar adrenal juga ada 2. Setelah sinyalnya sampai di medula adrenal, maka medula adrenal ini akan menghasilkan hormon. Nah, ada 2 hormon yang dihasilkan di sini, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Nah, bagaimana kedua hormon ini bekerja? Nah, kedua hormon ini bekerja dengan cara meningkatkan sekresi atau jumlah energi kimia yang tersedia untuk digunakan secara cepat. Nah, bagaimana caranya? Nah, target dari jaringan ini yaitu pertama melepaskan pelepasan glukosa dari hati, yang kedua meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak, yang ketiga meningkatkan detak jantung, dan yang keempat meningkatkan tekanan darah. Untuk soal nomor 3, contoh hormon pada tumbuhan yaitu hormon auksin. Nah, hormon auksin memiliki fungsi yang pertama mempengaruhi pertumbuhan apikal atau pertumbuhan ke atas. Sebagai contoh, ujung batang yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu merangsang pemanjangan sel. Terus yang ketiga mempengaruhi fototropisme.
Fototropisme adalah gerak sebagian organ tumbuhan karena adanya rangsangan dari cahaya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, auksin dan cahaya itu bisa dikatakan berbanding terbalik atau bisa diibaratkan saling bermusuhan. Nah, gambar pertama ini yang sebelah kiri ada auksin di ujungnya dan cahaya di atasnya. Nah, ketika cahaya dekat di atas, maka auksin akan bergerak ke bawah. Kalau misalnya cahaya dari samping, maka auksin yang di atas akan turun tapi bergerak ke kanan. Lama-kelamaan, yang cahaya dari kiri, maka auksin yang tadinya ke sebelah kanan, tapi di situ kan ada banyak auksin. Nah, auksin tetap bekerja sehingga pemanjangan bagian di auksin akan lebih panjang daripada yang tidak ada auksin. Nah, hormon auksin sehingga akan membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, hormon auksin rumus struktur dari hormon auksin yaitu ada hormon auksin termasuk golongan fitohormon. Cara produksi dalam organ dan pengangkutan ke target yaitu auksin disintesis di bagian ujung tanaman pada tunas. Lalu hasil auksin diangkut dari bagian apikal ke tempat terjadinya pemanjangan sel. Nah, auksin akan mulai merangsang pertumbuhan pada sel jika telah sampai di sel target. Pengaruh yang ditimbulkan setiap sel target yang diberi auksin akan berbeda-beda tergantung konsentrasi pemberinya. Selanjutnya itu cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Auksin merupakan salah satu hormon tanaman yang dapat meregulasi banyak proses fisiologi seperti pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi sel, serta sintesa protein. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif yaitu tunas, daun muda, dan buah. Kemudian auksin menyebar luas dalam seluruh tubuh tanaman. Penyebarluasannya dengan arah dari atas ke bawah hingga titik tumbuh akar, maka melalui jaringan pembuluh tapis atau floem dan jaringan parenkim. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih.